Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan rutinitas kita, kajian kita di dalam pembahasan hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan seputar pernikahan atau yang lebih dikenal dengan fikih munakahat kembali pada channel YouTube kita yaitu MZT Malang Raya, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah masuk pada fasal yang baru, yaitu fasal menerangkan tentang al-qasmu sekaligus juga menerangkan tentang nusyuz. Apa yang dimaksud dengan al-qasmu? Al-qasmu adalah pembagian jatah. Ketika seorang suami memiliki istri lebih dari satu, bagaimana ketentuan-ketentuannya, hukum-hukumnya, itu yang akan dibahas pada fasal kali ini. Sekaligus juga pembahasan pada fasal yang kali ini adalah membahas tentang an-nusyuz. Apa pengertian nusyuz? Yaitu adalah tindakan atau sikap dari seorang istri ketika istri ini tidak lagi menjalankan, tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap hak-hak suami yang ada. Dan hak yang dimaksud di situ adalah hak-hak yang wajib. Sebab ketika seseorang itu telah berumah tangga, dia telah memiliki istri, maka masing-masing di antara mereka berdua memiliki hak-hak yang wajib sekaligus juga hak-hak yang sunnah. Langsung kita membaca dan mengulas tentang bagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib tentang al-qasmu sekaligus juga bagaimana yang dimaksud dengan an-nusyuz. Beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam masalah ini beliau menyatakan faslun fi ahkamil qasmi wan nusyuzi. Fasal menerangkan tentang hukum-hukum al-qasmi, yaitu pembagian jatah ketika seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, wan nusyuzi sekaligus juga hukum tentang nusyuz. Wal awwalu min jihati zauji. Pembahasan tentang al-qasmu itu adalah khusus bagi semua suami. Bagaimana kewajiban seorang suami ketika dia memiliki istri lebih dari satu. Wasani min jihati zaujati. Adapun nusyuz itu adalah hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang mengikat kepada setiap istri. Lalu kemudian beliau memberikan keterangan tentang apa yang dimaksud dengan nusyuz itu sendiri. Beliau menyatakan wa makna nusyuziha, dan yang dimaksud dengan nusyuznya seorang istri irtifa'uha an ada'il haqqil wajibi 'alaiha, yaitu ketika seorang istri ini tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Jadi ketika istri ini dia sudah dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu, yang mana kewajiban-kewajiban istri ini merupakan hak-hak wajib dari suaminya, lalu si istri ini tidak melaksanakannya, si istri ini tidak menjalankannya, maka perbuatan atau sikap tindakan yang seperti demikian disebut dengan nusyuz. Kelanjutannya beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan wa idza kana fi ismati syakhsin zaujatani fa aktsara la yajibu alaihi al-qasmu bainahuma aw bainahunna hatta law a'radu anhunna aw anil wahidati falam yabid indahunna aw indaha lam ya'sam. Beliau menyatakan ketika ada seorang suami yang dia itu memiliki dua istri, fa'aktsaro, atau bahkan lebih dari dua, dia memiliki istri 3 atau 4, maka la yajibu alaihil qasmu bainahuma aw bainahunna. Si suami ini tidak memiliki kewajiban untuk membagi jatah, memberikan jatah dari satu istri ke istri yang berikutnya, ya. Itu awal mulanya secara ibtidaan si suami tidak memiliki kewajiban. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Misalkan ada seorang laki-laki yang dia mengakad nikah 2 orang perempuan. Jadi seorang suami, seorang laki-laki, dia akad kepada perempuan A. Setelah selesai akad nikah dengan perempuan A, lalu dia akad nikah dengan perempuan B. Selesai akad nikah yang seperti ini, maka
si laki-laki ini pada dasarnya tidak memiliki kewajiban untuk menginap pada rumah istri pertama sekaligus juga istri yang kedua. Atau kalau misalkan si suami ini menikah lebih dari 2 orang perempuan, setelah dia akad nikah dengan istri A, dia akad nikah lagi dengan istri yang B, dia akad nikah dengan istri yang C, dia akad nikah lagi dengan istri yang D. Misalkan seperti itu. Selesai akad nikah, maka si laki-laki ini pada dasarnya tidak memiliki kewajiban untuk langsung memberikan jatah inap kepada istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada dasarnya seperti itu. Bahkan keterangan yang disebutkan tadi, hatta law a'radu anhunna wa anil wahidati falam yabit indahunna au indaha lam ya'sam. Bahkan seandainya kemudian si suami ini setelah akad nikah tidak serumah dengan istri-istrinya, berarti si suami ini maksudnya adalah dia menginap di rumah sendirian. Si suami, si laki-laki ini punya rumah sendiri. Si istrinya diletakkan di rumah jatah rumah mereka masing-masing. Lalu si suami ini menginap di satu rumahnya sendiri, sendirian di situ. Lam ya'sam, maka perbuatan atau tindakan seperti ini yang dilakukan oleh suami yang seperti itu tidak dianggap berdosa. Hal pembagian jatah ini menjadi wajib, ya. Hal pembagian jatah ini menjadi wajib nantinya ketika si suami itu memulai nginap di salah satu rumah istrinya. Taruhlah misalkan setelah ada laki-laki yang dia itu akad nikah dengan 4 orang perempuan, tentunya akad nikahnya secara berurutan, pertama, kedua, ketiga, dan keempat, misalkan seperti itu. Lalu kemudian mereka semuanya 4 istri ini dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Lalu si laki-laki ini kemudian nginep di satu rumahnya sendiri. Tengah malam misalkan, si suami ini pergi ke rumahnya salah satu istrinya. Terserah mau pulang ke rumah istri pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Intinya menginap di salah satu rumahnya. Ketika menginap seperti itu, maka sejak saat itulah si suami ini memiliki kewajiban untuk memberikan jatah inap kepada istri-istri yang lainnya. Itu baru wajib. Tapi kalau seandainya si suami ini selesai akad nikah, tidak menginap di masing-masing rumahnya, si suami ini menginap di rumahnya sendiri, tidak mengajak istrinya, maka saat seperti ini, si suami tidak memiliki kewajiban untuk menginap di rumah masing-masing istrinya. Begitu juga yang dimaksud tidak wajib ini, begitu ya gambarannya seperti ini. Gambaran keduanya begini, si suami ini menginap di satu rumah. Ketika menginap seperti ini kan berarti nanti wajib untuk menggilir kepada istri berikutnya. Istri, taruhlah misalkan pada malam pertama itu menginap di rumahnya istri yang pertama. Lalu besoknya menginap di istri kedua. Besoknya menginap di istri yang ketiga. Besoknya lagi menginap di istri yang keempat. Ketika selesai menginap di 4 rumah istrinya ini, lalu misalkan si suami ini pulang ke rumahnya sendiri tanpa membawa istri, menginap sendirian, ya istilahnya kalau di kitab itu ba'da tamamid daur. Setelah sempurna semuanya, maka setelah sempurna seperti itu, si suami tidak memiliki kewajiban untuk kembali pada istri yang pertama lagi. Karena masing-masing istri sudah diinapi masing-masing. Sampai sempurna semuanya, 4-4-nya selesai, maka si suami tidak ada kewajiban lagi untuk kembali pada istri yang pertama. Nah, ini yang dimaksud dengan falam yabit indahunna au indaha lam ya'sam. Maksudnya seperti itu gambarannya. Namun walaupun tidak menjadi kewajiban, ya, tidak menjadi kewajiban bagi seorang suami itu untuk menginap di rumah istri-istrinya ini ibtidaan pada awal mulanya, ya. Beliau di sini tetap menyatakan begini, tetap menandaskan begini, mengingatkan para suami yang memiliki istri lebih dari satu, bilangnya begini, walakin yustahabbu an la yu'attilahunna minal mabiti walal wahidata aidon. Ya, tetap sunnah, disunahkan, dianjurkan. Kan awalnya hukumnya tidak wajib untuk menginap. Tapi walaupun tidak wajib untuk menginap di rumah istri-istrinya tadi itu selesai akad nikah, ya, tetap disunahkan supaya tidak sampai mengosongkan rumah istri-istrinya ini dari inapannya dia. Artinya si suami tetap dianjurkan, disunahkan untuk menginap. Walaupun tidak wajib menginapnya di rumah istri-istrinya ini, tetap disunahkan untuk menginap di rumahnya masing-masing. Tujuannya, sebagaimana yang disampaikan pada syarah atau hasyiah kitab Fathul Qorib yang lainnya,
misalkan ini saya ambilkan keterangan dari hasyiahnya Syekh Al-Qulyubi, tujuan untuk menginap tadi itu ya, itu adalah sebagai bentuk tahsin, sebagai bentuk penjagaan kepada istri-istrinya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hubungan badan kepada istri-istri yang telah dia nikah. Karena memang dengan cara itulah si perempuan atau si istri ini bisa merasakan atau mendapatkan kepuasan dalam hal seksualnya, sehingga dia tidak lagi berkeinginan atau terbayang dengan laki-laki yang lainnya lagi. Dari situ kemudian juga menjadi pintu penutup dari perbuatan perselingkuhan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita. Tujuan kenapa kok kemudian dianjurkan melakukan hubungan badan seperti itu, tujuannya adalah, salah satunya adalah sebagai tahsin, sebagai bentuk penjagaan dari kebutuhan biologis setiap manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan sunnah untuk menggauli, sunnah untuk menghubungkan badan dengan pasangan masing-masing. Gambarannya yang disunahkan untuk supaya tidak mengkosongkan masing-masing istri adalah bi an yabita indahunna au indaha. Ya, caranya adalah menginap di rumah masing-masing istri-istri yang dia punya, yang telah dia akad nikah. Menginap di situ, itu minimalnya seperti itu. Adapun kalau hubungan badannya, ya itu sebenarnya yang wajib hanya yang pertama kali, hanya satu kali saja. Kalau hubungan badan kedua, ketiga dan seterusnya, itu merupakan hubungan badan yang sunnah. Yang wajib adalah menginapnya, bukan hubungan badannya. Nah, ini yang perlu untuk dipahami, bahwa yang wajib itu sebenarnya pada dasarnya adalah menginapnya, bukan hubungan badannya. Makanya di sini kemudian disampaikan di dalam kitab Fathul Qorib, wa adna darajatil wahidati alla yukhalliyaha kulla arba'i layalin an lailatin. Ya, ketika misalkan istrinya ini ada 4, ya, paling minimal melaksanakan kesunahan tadi itu, atau melaksanakan kewajiban ketika sudah digilir, sudah diinapi masing-masing, minimalnya adalah menginap saja. Ini yang takaran wajib, menginap di rumah masing-masing istri yang telah dia nikah. Ya, supaya tidak mengkosongkan alla yukhalliyaha kulla arba'i layalin. Setiap 4 malam masing-masing istri ini mendapatkan jatah 1 malam. Karena memang istrinya jumlahnya ada 4. Jadi malam pertama di istri pertama, malam kedua di istri kedua, malam ketiga di istri ketiga, malam keempat di istri yang keempat. Berarti kan sudah 4 malam ini. 4 malam masing-masing istri dapat 1. Sunnahnya lagi digilir, balik lagi ke pertama. Istri pertama dapat 1 malam, besoknya istri yang kedua, besoknya istri ketiga, besoknya istri keempat. Setelah selesai istri keempat, sunnah lagi untuk mengulang lagi. Ya, jadi mengulangnya seperti ini hukumnya sebenarnya adalah sunnah. Seandainya si suami tidak mau mengulang, hidup di rumah sendiri misalkan, dia punya rumah pribadi sendiri, itu tidak ada masalah, lam ya'tham, tidak menjadi kewajiban. Tapi kalau sudah balik ke istri yang pertama, maka untuk melanjutkan ke istri berikutnya, ini hukumnya menjadi wajib. Nah, ini yang perlu dipahami sekelumit, ya, atau sebagian dari awal-awal pembahasan tentang pembagian jatah kepada masing-masing istri ketika seorang suami itu memiliki istri lebih dari 1. Kiranya ini yang bisa kita ulas pada pembukaan ini. Mudah-mudahan ini semuanya bisa memberikan kegamlangan dan kemanfaatan. Mungkin kiranya ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau pada nomor admin yang telah tertera pada video. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, dengan harapan kita bisa mendapatkan ridho dari Allah dan juga bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.